Jadi wibu udah pasti tahu ataupun kenal yang namanya VTuber. Buat yang nggak tahu VTuber itu apa, VTuber itu simpelnya adalah content creator yang menggunakan avatar digital yang bentuknya dalam 2D maupun 3D yang tampil secara online lewat platform YouTube maupun Twitch, dan biasanya mereka mempunyai konten bentuknya gaming atau masak-masak atau sesimpel berinteraksi sama viewersnya mereka. Yang salah satu yang gue ikutin sampai sekarang itu Machi Suisei. Gue tahu dari awal ketika denger lagunya dia yang berjudul Stellar Stellar. Nah dari situ tuh gue udah mulai ikutin dia sebagai VTuber gimana. Dan selama perjalanan karirnya juga Suisei sudah bekerja sama dengan banyak artis maupun musik produser, yang salah satunya bernama Taku Inoue. Taku Inoue ini musik produser yang udah gede banget di Jepang. Mungkin buat anak-anak DJ Jepangan pasti tau lah ini siapa dia. Nah Taku Inoue ini udah mulai bekerja sama Suisei lewat lagunya itu tadi Stellar Stellar. Lagu ini secara nggak langsung ngebawa mereka nih berdua ngeroket secara bersamaan, bahkan sampai di bawah The First Take dan menjadi VTuber yang pertama yang tampil di sono. Kerjasama ini terus terjalin sampai muncul satu IP yang keluar judul Midnight Grand Orchestra. Menurut gua adalah passion project yang cukup well execute, mulai dari musikalitas, secara kreatif desain, dan gue merasa ini idealismenya Suisei dan Taku Inoue sebagai produser itu tertuang semua di sini. Nah, dan Midnight Grand Orchestra atau yang disingkat MGO ini udah ngeluarin 2 album. Yang pertama itu Overture yang keluar pas tahun 2022, dan yang kedua ada Starpeggio keluar setelah setahun kemudian. Nanti setiap lagunya ini per MV-nya dikerjain oleh artis-artis yang berbeda. Klasik kayak nggak kelihatan konsisten dari segi artnya. Cuman di balik itu gue rasa mereka coba ngerangkul nih artis-artis yang emang lagi naik atau emang bagus untuk direcognize lebih luas. Jadi itu bisa ngebantu mereka dalam segi portofolio maupun karir artisnya itu. Salah satu contohnya adalah Wakono 4D. Dia itu 3D artis dan dia ini jadi director di MV-nya berjudul Igniter. Nggak cuma ngeluarin album, mereka juga ngadain online dan offline event yang menurut gua subjectively itu pecah banget. Mulai dari stage director, stage act, 3D environment-nya, sampai visual stage-nya itu gokil banget. Ketika gua research soal ini, gua baru sadar ternyata banyak artis yang gua follow tuh yang ikut dalam project ini, yaitu salah satunya Aya Fuji, stage production-nya dari West, Astu Ray Wakui juga seorang 3D artis, dan sampai Punch ini gue kaget karena dia megang seluruh key visual dari MGO. Jadi sebenarnya apa sih yang pengen gue jelasin di sini? Soal ini bisa terjadi dengan ada yang namanya kolaborasi. Kenapa sih artis tuh menurut gue harus banget kolaborasi? Karena lu untuk mencapai tujuan tertentu tuh lu nggak bisa semuanya sendiri. Gue ngerti terkadang orang rasa gue bisa nih sendiri, gue bisa ngerjain ini, gue bisa ngerjain itu, tapi lu nggak bisa tuh achieve semuanya dengan sendirian. Lu pasti butuh bantuan orang lain. Dan jangan malu juga untuk berkolaborasi dengan siapapun. Sesimpel lu sebagai video editor, lu kolaborasi dengan ilustrator, atau misalnya desainer grafik berkolaborasi dengan 3D artis, dan atau mungkin lintas expertise yang dimana lu itu di luar field lu gitu loh. Karena terlepas style karya lu kayak gimana, justru mereka mau berkolaborasi karena emang karena karya lu. Dan jangan pernah berkecil hati karena karya lu itu beda. Kan keunikan lu itu bikin orang tertarik buat berkolaborasi sama lu. Dengan kolaborasi lu bisa dapat peluang baru dan challenge baru yang bisa tumbuh kembang lu secara karir dan kreativitas. Sesimpel contohnya gue ambil dari experience gue yang dimana gue udah kerja sama salah satu band yang bernama Terima Kos Putri atau TKP. Dan itu tuh mereka mau percaya gue untuk bikin Spotify Canvas untuk album mereka yang berjudul Inilah Tanda Kemenangan. Dan mulai dari situlah gue juga akhirnya bekerja sama dengan beberapa artis juga. Balik lagi, jadi bisa dilihat dari MGO ini atau Midnight Grand Orchestra. Di sini gue pengen ngambil pelajaran, siapapun lu, sekecil apapun lu dalam berkarya, gue pengen banget lu tidak mencoba menutup diri atau takut kerja sama orang lain atau kolaborasi dengan orang lain. Karena apa yang tadi gue sebut. Dan gue juga berharap di saat yang bersamaan lu juga terus ngelatih skill lu dalam berkarya, karena luck itu datang ketika ada opportunity dan kesiapan. Oke, segitu aja video kali ini. Kalau misalnya kalian ada yang mau gue nge-review apa, atau misalnya pengen gue ngebahas apa, boleh langsung ditulis di kolom komen ya. Thank you.